Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Indonesia, makmur raya berkeadilan. Ketemu lagi dengan saya Mas Nunu di channel Nunu Chandra. Subscribe bagi yang belum, yang sudah terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya ingin memaparkan sebuah materi yang sangat penting untuk Anda, terutama pebisnis NASA, tapi juga bagi para pebisnis lain ini juga bisa bermanfaat ya, yaitu tentang marketing langit. Nah, apa itu marketing langit? Marketing itu kita tahu adalah sebuah kata yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu pemasaran, sedangkan langit itu adalah hal-hal yang bisa dikatakan non duniawi. Jadi eh, bagaimana caranya kita bisa berhasil dalam sebuah bisnis, bisnis penjualan, jual beli, meningkatkan omset, meningkatkan penghasilan kita dari perniagaan, tapi dengan cara-cara non duniawi. Nah, kita simak sampai akhir ya videonya supaya Anda bisa mempraktekannya dan segera mendapatkan manfaat dari materi ini. Oke. Nah, apa itu marketing langit? Nah, apa itu marketing langit? Marketing langit adalah usaha-usaha yang kita lakukan selain dengan ilmu-ilmu dunia. Apakah kesuksesan itu suatu kebetulan? Kesuksesan tentu bukan suatu kebetulan. Kebetulan dia sukses misalnya, kebetulan dagangannya laris, kebetulan dia bisnisnya berkembang, kebetulan mitra bisnisnya orang-orang yang hebat. Nah, kalau itu bukan kebetulan, terus apa? Itu yang nanti kita akan bahas di sini. Mengapa bisa laris, mengapa bisa punya reseller banyak, mengapa bisa cepat sukses. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab kenapa kok bisa hal-hal tersebut terjadi pada seseorang ya. Nah, sukses itu setelah bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Nah, sukses itu setelah bahagia. Mengapa harus bahagia dulu? Pertanyaan, sukses itu bukan kunci menuju bahagia, tetapi kebahagiaanlah kunci menuju kesuksesan. Ini beliau yang berkata adalah Hikmah Nur Syam. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda harus merasa bahagia dulu. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan Anda kepada kesuksesan Anda. Nanti tidak kunjung sukses, malah justru kebahagiaan nggak datang-datang. Jadi untuk mendatangkan sebuah kebahagiaan, untuk mendatangkan sebuah kesuksesan maksud saya, itu Anda butuh yang namanya kebahagiaan. Maka banyak-banyaklah bersyukur agar hati Anda menjadi bahagia dan kemudian bisa meraih kesuksesan. Nah, bagaimana pertanyaannya ya? Bagaimana caranya bahagia? Bahagia karena kita sudah mampu bersabar ya, bersabar yang pertama, lalu kemudian bersyukur, lalu kemudian memaafkan, lalu kemudian bersedekah, lalu kemudian melawan penyakit hati ya. Penyakit hati itu antara lain cepat puas, cepat putus asa, dia dengki dan lain-lain ya. Jadi kalau ada ujian ya bersabarlah. Kalau Anda diberi nikmat ya bersyukurlah. Kalau ada yang menyakiti hati Anda, maafkanlah. Dan jika Anda punya rezeki yang berlebih, bersedekahlah. Nah, hindari penyakit-penyakit hati tentang cepat puas, cepat putus asa, iri, dengki, dan lain-lain. Ini sumber dari kebahagiaan yang bisa kita raih. Nah, bagaimana supaya mendapatkan keberuntungan? Nah, bagaimana supaya sukses? Bagaimana supaya dagangan laris? Bagaimana supaya bisnisnya berkembang? Bagaimana supaya menemukan mitra bisnis yang hebat? Nah, caranya yaitu dengan memperbanyak rekening kebaikan kita dan hindari rekening keburukan. Jadi rekening itu tidak hanya rekening uang atau rekening tabungan ya. Ternyata rekening itu ada rekening kebaikan, ada juga rekening keburukan. Nah, Anda selama ini menabungnya itu lebih banyak mana nih? Apakah rekening kebaikan, apakah rekening keburukan ya? Nah, yuk belajar dari kisah inspiratif berikut ini. Yang pertama, kisah 3 orang yang terperangkap dalam sebuah gua. Nah, di zaman dahulu kala ada 3 orang bersahabat yang jalan-jalan di tengah pegunungan ya, ke pegunungan yang kemudian tiba-tiba saja suasana menjadi mendung, gerimis yang tadinya cerah, kemudian mereka berteduh dalam sebuah gua. Ternyata setelah masuk ke dalam gua terjadi gempa yang kemudian menggeser pintu gua yang berupa batu kemudian menutup pintu gua. Nah,
Tiga orang ini kemudian berusaha keras untuk menggeser pintu gua yang berupa batu itu agar bisa keluar dari gua itu. Ternyata tidak bisa. Nah, kemudian mereka mulai berdoa kepada Allah SWT supaya diberikan jalan untuk bisa keluar dengan selamat dari gua yang sudah tertutup oleh batu. Nah, kemudian salah satu di antara mereka kemudian mengidekan untuk berdoa sambil mengingat-ingat kembali sesuatu yang pernah mereka lakukan, kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Nah, satu di antaranya berkata, wahai Allah, saya dulu pernah punya karyawan dan karyawan itu berkhianat kepada saya dan saya sudah memaafkannya. Izinkan ya Allah dengan cara saya memaafkannya, izinkan pintu ini bergeser. Kemudian pun pintu gua itu yang berupa batu itu bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Nah, yang lain, yang kedua, orang yang kedua pun terus kemudian mengatakan kebaikannya. Ya Allah, dulu saya telah merawat ayah ibu saya, kemudian pada suatu hari saya pun membawakan susu untuk ibu saya yang sudah sangat renta, dan izinkanlah ya Allah untuk dengan kebaikan itu geserlah pintu gua ini. Akhirnya bergeser lagi pintu guanya. Nah, masih belum cukup keluar. Dan yang ketiga kemudian juga melakukan hal yang sama, yaitu menceritakan kebaikannya dan berdoa pada Allah untuk menggeser pintu gua. Baru orang yang ketiga selesai menceritakan kebaikannya dan berdoa kepada Allah, batu itu pun bergeser dan akhirnya bisa terbuka kembali pintu batunya. Nah, ini adalah kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua, yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa ternyata ketika kita menabung kebaikan, rekening kebaikan, maka suatu saat kita akan memanennya dengan mendapatkan keberuntungan. Begitupun kalau Anda sedang berbisnis ya teman-teman, Anda juga bisa selalu membuat kebaikan dengan berbuat baik kepada orang tua Anda, kepada sahabat Anda, kepada tetangga Anda, kepada saudara-saudara Anda, kepada teman-teman Anda, kepada sahabat-sahabat Anda. Dan ketika suatu saat mungkin Anda mengalami kesusahan dalam bisnis, Anda bisa berdoa kepada Tuhan dengan mengingat-ingat kembali tabungan rekening kebaikan Anda, sehingga suatu saat rekening kebaikan itu bisa cair dan Anda nikmati keberuntungan dari tabungan rekening kebaikan Anda. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 127, Allah berfirman, dialah pelindung mereka disebabkan apa? Amal-amal soleh yang senantiasa mereka kerjakan. Jadi Allah akan melindungi siapapun yang menabung amal-amal soleh di masa lalunya ya. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari dalam bagaimana caranya kita sukses, bagaimana caranya kita bisa meraih keberuntungan dan kenikmatan, adalah kisah Nabi Yunus dalam perut ikan ya. Nah, Nabi Yunus adalah seorang nabi yang diutus untuk mendakwai, mengajak kebaikan bagi sebuah kaum gitu ya. Tapi setelah bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah, kaumnya tidak kunjung beriman dan mentaati perintah Allah SWT, sehingga suatu saat Nabi Yunus putus asa dan marah, kemudian mengutuk umatnya. Dan kemudian Nabi Yunus pergi dari negara yang beliau harusnya berada di situ untuk menjadi khalifah di situ ya. Beliau pergi meninggalkan umatnya dan beliau menuju tepi laut. Kemudian ada perahu, beliau pun naik perahu. Nah, di perahu itu kemudian dalam perjalanannya terjadi yang namanya badai di tengah laut, dan ternyata setelah didiskusikan kapal akan segera tenggelam kalau beban tidak segera dikurangi. Akhirnya seluruh awak kapal dan penumpang setuju untuk membuang barang-barang ke laut. Tapi nyatanya perahu itu tetap menuju tenggelam. Akhirnya disepakati lagi bahwa harus ada salah satu orang yang dibuang ke laut untuk mengurangi beban dari kapal tersebut. Nah, akhirnya diundi, kemudian muncullah nama Nabi Yunus yang dapat jatah untuk dibuang ke laut. Sampai 3 kali undian muncullah Nabi Yunus.
Nah, akhirnya Nabi Yunus pun dibuang ke laut. Sebelum masuk ke laut, kemudian dimakan sama ikan paus ya. Dan Nabi Yunus berada di dalam perut paus, tidak meninggal ya, tapi hidup, tapi dalam kegelapan yang sangat gelap gulita di dalam perut paus. Nah, disitulah Nabi Yunus kemudian menyadari bahwa beliau telah menabung rekening keburukan, sehingga Allah kemudian tidak rela karena beliau ini putus asa dengan umatnya lalu mengutuk ya, walaupun ya kutukan Nabi Yunus juga dikabulkan oleh Allah, tapi Allah juga tidak ridho karena Nabi Yunus begitu cepat putus asa dan mengutuk ya. Kutukan itu kan suatu perbuatan yang negatif. Karena kesadaran beliau, kemudian beliau bertobat kepada Allah dengan berdoa terus menerus dalam perut paus sampai Allah kemudian memberikan ampunan, permaafan ya. Kemudian Nabi Yunus diselamatkan dengan paus yang memuntahkan beliau ke daratan ya. Jadi itu adalah kisah tentang Nabi Yunus dan pertobatan beliau karena telah mengutuk umatnya. Nah, dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 143, Allah berfirman, kalaulah ia tidak termasuk orang yang dulunya banyak bertasbih ya, salat, niscaya ia akan tetap tinggal di perutnya hiu ya, paus ya, hingga akhir hari dibangkitkan. Jadi kalau Nabi Yunus bukan orang yang soleh dan bertaubat, tentunya beliau masih dihukum oleh Allah sampai hari dibangkitkannya manusia setelah kiamat ya. Nah, beliau adalah hamba yang soleh dan bertobat sehingga ditolong oleh Allah SWT. Di dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kenalilah Allah di masa lapang, senang, niscaya Allah akan mengenalimu di masa engkau menghadapi kesulitan. Nah, ini disyahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Fahibul Jam'i ya. Nah, hikmah dari kisah di atas, kisah Nabi Yunus, adalah bagaimana caranya kita tidak mudah putus asa dan tidak mudah melakukan kata-kata kotor, mengutuk, mencaci maki, meskipun posisinya kita selalu disudutkan, terus kemudian orang-orang juga tidak berbuat baik kepada kita dan sebagainya. Kalau ada perbuatan tidak baik yang menimpa kita, tentunya kita pilihan yang terbaik adalah bersabar ya. Bersabar, menabung kebaikan terus sehingga kita tidak nanti mencairkan rekening keburukan ya. Nah, mengapa kita harus memperbanyak rekening kebaikan? Di sini Anda harus pahami bahwa Allah berfirman, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu pun bagi dirimu sendiri. Ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 ya. Nah, ini gambarnya ya. Kalau Anda berbuat baik ya itu untuk diri sendiri, kalau Anda berbuat buruk ya itu untuk diri sendiri ya. Jadi ini gambar balok, kalau kita dorong itu, maka balok itu akan rubuh terus akan balik ke diri, merubuhi kita sendiri kan. Jadi rugi ya. Nah, hindari penyakit hati, segera obati jika kita terserang penyakit hati. Mengapa kita harus menghindari rekening keburukan? Nah, rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakan sendiri. Jadi kalau Anda naudzubillah merencanakan kejahatan, maka kita sendirilah yang sedang merencanakan kejahatan itu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa, seperti ini ya, tidak bisa kita dengan seenaknya merencanakan kejahatan buat orang lain, karena pasti kejahatan itu akan kembali ke diri kita. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ini Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 124. Berhati-hatilah kalian terhadap dosa kecil, sebab jika ia berkumpul dalam diri seseorang akan dapat membinasakannya. Walaupun kejahatan-kejahatan itu dalam bentuk yang kecil, niat-niat yang kecil, tapi kalau
itu berkumpul menumpuk maka akan tetap membinasakan kita. Jadi harus hati-hati ya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam Al-Awshad. Lalu apa hubungannya dengan rekening kebaikan dengan keberuntungan dan kesuksesan? Nah ini rekening kebaikan kalau cair akan kita bisa mendapatkan kemudahan, keberuntungan, kebahagiaan, terhindar dari kesulitan dan lain-lain. Sementara kalau rekening keburukan bisa suatu saat itu cair, dicairkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan kesulitan, kesialan, kesedihan, musibah dan lain-lain. Nah ini makanya kita harus selalu menabung rekening kebaikan dan menghindari menabung rekening-rekening keburukan. Nah, cara prakteknya bagaimana? Ini pertanyaan berikutnya. Cara prakteknya untuk menabung rekening kebaikan dan menghindari menabung rekening keburukan itu bagaimana? Praktek pertama, silahkan teman-teman praktek membuat rekening kebaikan minimal 15 poin. Silahkan teman-teman ya yang menyimak video ini, silahkan teman-teman menulis hari ini sudah berbuat apa aja. Hari ini 15 poin sudah berbuat baik apa saja dari bangun tidur sampai sore hari, malam hari ini ya. Malam hari ini silakan teman-teman dari pagi sampai malam hari ini silakan teman-teman tulis 15 poin kebaikan yang sudah teman-teman lakukan ya. Jadi diingat-ingat kembali kebaikan yang paling kecil sampai kebaikan yang paling besar yang teman-teman sudah lakukan itu apa saja, diingat-ingat dan dicatat ya. Nah, praktek yang kedua silakan teman-teman menuliskan 10 hal yang bisa Anda syukuri dan 5 ucapan terima kasih yang kemarin dialami. Jadi yang kedua silakan juga tulis sekali lagi 10 hal yang teman-teman sangat syukuri. Misalnya saya hari ini sudah mendapatkan bisa berjualan, mengirimkan produk, closing 50 piece Crystal Egg, closing 50 piece Viterna, closing 50 dus POC NASA dan sebagainya. Misalnya apa saja yang teman-teman hal-hal yang dialami yang patut disyukuri dan sebutkan juga, tulis juga 5 ucapan terima kasih terhadap beberapa orang yang mungkin berjasa dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Untuk ibu Anda, untuk ayah Anda, untuk anak Anda, untuk adik Anda, untuk suami Anda, untuk istri Anda, untuk teman Anda, untuk tetangga Anda gitu misalnya. Ucapan terima kasihnya silahkan tulis ya. Ini praktek yang kedua. Nah, rekening kebaikan ini antara lain yang bisa dicontohkan adalah rekening amal yaumi. Seperti amal yaumi itu amal sehari-hari ya, seperti sholat wajib, puasa, sholat duha, istighfar, sholat tahajud dan lain-lain ya. Silahkan diisi di kolom amal yaumi. Lalu kemudian ada rekening berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, kewajiban yang diprioritaskan. Kemudian ada rekening keikhlasan, tidak mengharapkan balasan dari orang lain ya, tidak sakit hati jika ada orang yang tidak membalas kebaikan kita. Ini juga rekening keikhlasan ya. Rekening membantu orang lain, yaitu antara lain meringankan, memberi kemudahan dan menolong orang lain, baik yang kita kenal atau yang tidak, walaupun kepada orang yang membenci di kala lapang ataupun sempit. Terus rekening mendoakan orang lain di kala kita lapang atau sempit, kepada siapapun walaupun kepada yang membenci kita, kepada orang yang tidak kita kenal dan lain-lain. Rekening kebaikan dianggap sepele, membuang sampah contohnya yang ini ya, rekening kebaikan yang dianggap sepele ya, membuang sampah pada tempatnya, memberi makan kucing kelaparan, menyapa orang lain, senyum dan lain-lain. Lalu ada rekening kesabaran, yaitu contohnya tetap berbuat kebaikan ketika dihina, keinginan belum terwujud, tetap bersabar terhadap ujian dari Allah SWT. Terus rekening syukur ya, terapi syukur ya. Anda tadi sudah menulis tentang berbagai hal yang bisa Anda syukuri. Lalu kemudian gunakanlah the law of attraction ya, positif menarik positif, negatif menarik negatif. Sukses itu positif harus diraih dengan cara yang positif. Jadi kalau the law of attraction itu adalah hukum alam yang menyatakan bahwa kalau Anda ingin sesuatu yang positif, Anda harus menjadi orang yang positif dulu. Jadi kalau Anda ingin sukses itu sesuatu yang positif ya. Jadi Anda harus bersikap, berpikir secara positif terus-menerus
sehingga suatu saat sukses akan menghampiri Anda. Hindari sikap buruk. Salah satu sikap buruk yang harus dihindari adalah sikap sombong dan meremehkan orang lain, padahal kita tidak pernah tahu kelebihan apa yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi hindari sikap buruk, salah satunya adalah kesombongan. Karena kalau kita sedikit saja dalam hati itu melakukan kesombongan, maka Allah sangat membencinya dan mengharamkan kita untuk masuk surga. Jangankan masuk, mencium baunya saja tidak boleh. Jadi jangan sampai kita ya, naudzubillah, bersombong ya kepada orang lain, meremehkan orang lain, padahal kita juga belum tentu lebih baik dari orang yang kita remehkan. Bersabar pada ujian ya. Jika Anda merasa hidup terlalu berat, bisnis yang belum berkembang sesuai harapan, bersabarlah. Sesungguhnya Allah sedang menginginkan sesuatu yang terbaik muncul dari dalam diri Anda. Jadi kalau Anda masih merasa bahwa bisnisnya belum berkembang, masih diuji, ya bersabarlah, karena Allah itu sedang membuat Anda, membuat kita untuk mengeluarkan hal yang terbaik yang bisa kita keluarkan ya, seperti santan ya. Santan itu kan perjalanannya itu kan dari buah kelapa ya, yang berada di atas pohon kelapa dijatuhkan ke tepuk itu ya, mungkin ya sakit ya, jatuh ya. Lalu kemudian dibuka kulitnya itu dengan paksa pakai senjata bedok, kalau bahasa Jawa itu bedok, apa ya itu kalau bahasa Indonesianya ya. Lalu kemudian diselumbat, wah bahasanya kok bahasa Jawa semua ya, pokoknya dibuka kemudian dicacah-cacah, kemudian diparut, kemudian dikeksi dalam air panas. Tuh perjalanan menjadi santan itu luar biasa. Jadi santan itu adalah sesuatu hal yang terbaik dari yang namanya kelapa. Intisari kelapa itu ya santan. Nah, untuk mengeluarkan santan itu butuh perjuangan yang luar biasa panjang, maka kita harus bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, sampai di sini materi tentang marketing langit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memberikan Anda kesuksesan dalam menjalankan bisnis, baik bisnis NASA maupun bisnis-bisnis lainnya ya, yang teman-teman yang kebetulan belum ikut bisnis NASA dan tertarik dengan bisnis NASA, insya Allah kita terus berbagi ilmu-ilmu tentang bagaimana cara menjalankan sebuah bisnis yang baik, menguntungkan dunia dan akhirat, termasuk materi tentang marketing langit ini ya. Jadi tidak hanya Anda akan dibimbing secara mendapatkan keuntungan material, tapi juga non material berupa ketenangan, kebahagiaan hati dalam menjalankan bisnis dan kehidupan kita di dunia ini. Sekali lagi, bagi teman-teman yang tertarik dengan bisnis NASA, silahkan hubungi kami melalui kontak WhatsApp yang kami share linknya di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya di kolom deskripsi. Di situ ada link deskripsi kontak WhatsApp kami. Mari bergabung bersama kami menjadi distributor NASA. Dan suatu saat mungkin Anda berminat menjadi grosir di bisnis NASA, menjadi stokis dengan penghasilan puluhan juta, Anda juga punya kesempatan itu. Oke, terima kasih sekali lagi sudah nyimak sampai akhir video. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Subscribe yang belum subscribe dan share kepada mitra Anda, kepada jaringan Anda, kepada orang-orang yang membutuhkan materi ini, sehingga materi ini bisa lebih bermanfaat untuk Anda semua dan jaringan Anda semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam Indonesia, makmur raya, berkeadilan. See you next video.